Episode ke-243, Kinmu terdiam memandangi langit. Dunia bulu surgawi ternyata telah bertabrakan dan menyatu dengan dunia tempat reruntuhan besar berada. Langit dunia bulu surgawi kini menjadi bagian dari reruntuhan besar, pemandangan yang begitu ganjil hingga sulit dipercaya. Sayangnya, mungkin itu adalah terakhir kalinya ia melihatnya. Dahulu, dunia bulu surgawi berada di bawah kekuasaan kekaisaran pendiri kaisar. Namun setelah bencana besar 20.000 tahun lalu yang melahirkan reruntuhan besar, perlindungan kekaisaran lenyap. Kesempatan itu dimanfaatkan Dewa Iblis untuk menemukan dunia tersebut dan memperbudak seluruh klan bulu surgawi. Kinmu tenggelam dalam lamunan. Rupanya wilayah kekaisaran pendiri kaisar tidak hanya mencakup reruntuhan besar, tetapi juga berbagai dunia lain. Betapa megahnya sebuah kekaisaran yang mampu menguasai begitu banyak negeri dengan ras dan peradaban yang berbeda. Ia membayangkan betapa luar biasanya hidup pada masa kejayaan itu. Yu Zhaoqing berkata pelan, tempat ini dahulu disebut surga surgawi. Seorang kaisar adalah penguasa seluruh langit. Ucapan itu mengingatkan Kinmu pada runtuhan istana surga barat yang pernah ia lihat. Bangunan-bangunan megah yang kini tinggal puing, pilar-pilar raksasa yang runtuh, dan sisa-sisa mesin kuno yang tersembunyi di antara pegunungan. Semuanya menjadi bukti kejayaan sebuah peradaban yang telah lama musnah. Ia segera mengusir lamunannya dan kembali fokus. Replika tubuh Dewa Iblis sudah mati. Kalian aman sekarang. Apa rencanamu selanjutnya? Ketua Yu Zhaoqing menatap jauh ke depan. Pakaiannya berubah menjadi baju zirah. Sementara semangat tempurnya membuncah. Kami akan membangun kembali negeri kami dan merebut kembali dunia bulu surgawi. Masih ada banyak ras iblis yang menguasai tanah kami. Aku akan memimpin rakyatku mengusir mereka dan membangun kembali tanah air kami. Kinmu mengerutkan kening. Klan bulu surgawi hanya tersisa beberapa juta orang. Apa kalian benar-benar mampu menghadapi semua musuh itu? Yu Zhaoqing mengangguk penuh keyakinan. Karena Dewa Iblis telah mati. Semua klan yang pernah diperbudak seharusnya telah sadar. Kami berkomunikasi melalui gelombang pikiran. Saat bertempur, kami bergerak seolah memiliki satu tubuh. Merebut kembali dunia kami bukan hal mustahil. Namun Kinmu menggelang. Justru kemampuan itulah kelemahan kalian. Ia segera mengaktifkan sebuah seni surgawi. Run-run memenuhi udara membentuk kubah raksasa yang memancarkan gelombang tak kasat mata. Di telinga Yu Zhaoqing, suara itu berubah menjadi dengungan keras yang memutus seluruh hubungan mentalnya dengan anggota klan. Wajahnya langsung berubah pucat. Kinmu membubarkan seni surgawi itu. Jika aku bisa mengganggu komunikasi kalian dengan mudah. Musuh yang telah mempelajari klan bulu surgawi selama bertahun-tahun tentu bisa melakukan hal yang sama. Kalian akan kehilangan koordinasi begitu memasuki medan perang. Yu Zhaoqing terdiam. Sisik-sisik halus pada tubuhnya berubah warna tak menentu, mencerminkan pikirannya yang kacau. Kinmu melanjutkan, era sekarang berbeda dengan masa kekaisaran pendiri kaisar. Jalur kultivasi, teknik, dan seni surgawi telah berkembang jauh. Jika kalian kembali sekarang, itu sama saja mencari kematian. Lalu menurutmu apa yang harus kami lakukan? Tanya Yu Zhaoqing. Tinggallah sementara di kekaisaran perdamaian abadi. Pelajari teknik-teknik baru dan perbaiki kelemahan kalian. Setelah cukup kuat, barulah kembali merebut dunia bulu surgawi. Yu Zhaoqing mulai mempertimbangkan usulan itu. Keinginannya untuk pulang sangat besar, tetapi ia tahu Kinmu benar. Saat itulah kepala suku Sun Herder berkata, Ketua Yu, mungkin kau belum tahu. Orang di hadapanmu ini bukan orang biasa. Dialah yang mulia. Yang mulia. Yu Zhaoqing terkejut. Penguasa kami, sekaligus pemimpin tertinggi klan bulu surgawi. Tanpa ragu Yu Zhaoqing berlutut. Pakaiannya berubah menjadi busana resmi seorang bawahan saat ia memberi hormat kepada Kinmu. Kinmu buru-buru mengangkatnya. Tidak perlu seperti itu. Kekaisaran pendiri kaisar sudah lama runtuh. Aku bukan lagi yang mulia. Yu Zhaoqing tetap tampak hormat. Kinmu kemudian menyentuh pakaian yang dikenakannya. Pakaianmu terbuat dari apa? Yu Zhaoqing sedikit tersipu. Ini bukan pakaian, melainkan kulit dan sayap kami. Klan bulu surgawi memiliki sisik tipis yang dapat berubah warna mengikuti suasana hati. Kinmu kembali merabanya dengan rasa ingin tahu.
Teksturnya begitu lembut hingga terasa seperti kain sutra terbaik. Wajah Yu Zhaoqing semakin merah. Yang mulia, jangan begitu. Qin Mu segera menarik tangannya sambil tertawa canggung. Tak lama kemudian Si Yongxiang, Ling Yuxiu, dan Hulinger ikut menghampiri. Mereka juga tak kuasa menahan rasa penasaran dan menyentuh pakaian alami milik Yu Zhaoqing. Lembut sekali, seru Hulinger. Bahkan lebih halus daripada buluku. Ling Yuxiu bertanya penasaran, kalau musim dingin datang, apa kalian tidak kedinginan? Yu Zhaoqing menggeleng. Di dunia bulu surgawi cuacanya selalu hangat. Namun jika udara menjadi dingin, sisik kami bisa mengembang dan menahan udara agar tubuh tetap hangat. Sesaat kemudian pakaiannya mengembang menjadi lebih tebal, tetapi tetap tampak indah. Semua orang berseru kagum. Kepala Sun Herder hanya bisa menggeleng sambil tersenyum pahit. Pertemuan penting untuk membahas masa depan dua bangsa justru berubah menjadi ajang mengagumi pakaian alami klan bulu surgawi. Setelah suasana kembali tenang, Qin Mu berkata, "Ketua Yu, kalian bisa tinggal sementara di reruntuhan besar atau ikut denganku ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Setelah cukup kuat, barulah kembali merebut tanah airmu." Yu Zhaoqing mengangguk. "Izinkan aku bermusyawarah dengan seluruh anggota klan terlebih dahulu." Qin Mu menyetujuinya. Sementara itu ia bersama yang lain berjalan menuju dua belahan matahari yang berada di pusat Sunship. Para Sun Herder sedang bekerja keras menarik rantai raksasa yang tertanam di dalam kedua belahan matahari. Karena Qin Mu telah membelah matahari itu, mereka harus mengambil matahari baru dari Sunwell sebagai sumber tenaga kapal. Namun rantai-rantai tersebut tertanam sangat dalam dan dikunci oleh formasi kuno. Qin Mu memasuki bagian dalam matahari dan melihat ribuan formasi rumit saling bertumpuk. Dahulu seluruh mekanisme itu bekerja bersama untuk memancarkan cahaya dan energi luar biasa. Kini banyak bagian telah rusak akibat pertarungan. Seorang tetua menghela napas. Rantai ini terkunci oleh lebih dari selusin formasi. Tanpa ahli formasi, mustahil melepaskannya. Qin Mu mengamati seluruh struktur dengan saksama. Perlahan ia mulai memahami rahasia di baliknya. Aku akhirnya mengerti mengapa Ziking membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk menempa Sunwell dan Moonwell. Semua orang memandangnya dengan bingung. Seluruh struktur matahari ini sebenarnya dibangun menggunakan seni mata surgawi. Ziking pastilah ahli mata surgawi terbaik pada zamannya. Kaisar memintanya menempa Sunwell karena hanya dia yang mampu melakukannya. Qin Mu terus memeriksa setiap rune di permukaan matahari. Namun untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ia harus mengorbankan mata surgawinya sendiri. Itulah sebabnya ia menghabiskan 100 tahun menikmati hidup sebelum akhirnya mulai menempa kedua sumur itu. Ia menemukan sebuah tanda tersembunyi di permukaan matahari, lalu mengalirkan ki vital ke dalamnya. Seketika simbol-simbol kuno menyala. Belasan formasi yang mengikat rantai mulai terbuka satu demi satu. Seluruh matahari bergetar hebat. Lapisan-lapisan logam bergerak, saling bergeser seperti mesin raksasa yang baru terbangun. Para Sun Herder mundur dengan gugup. Tak lama kemudian, setengah matahari itu berubah menjadi sebuah dinding logam emas raksasa yang menjulang ratusan meter. Qin Mu melakukan hal yang sama pada belahan satunya. Akhirnya dua dinding emas besar berdiri berdampingan di hadapan semua orang. Qin Mu menatap keduanya dengan penuh hormat. Ziking mengorbankan penglihatannya demi memenuhi perintah kaisar. Setelah menikmati hidup selama 100 tahun, ia menghabiskan 50 tahun berikutnya menyelesaikan Sunwell dan Moonwell. Benar-benar wanita yang luar biasa. Semua orang masih memandang Qin Mu dengan tatapan kosong. Ia kebingungan. "Ada apa?" Seorang tetua berkata dengan suara gemetar, "Bukan itu, Yang Mulia. Anda baru saja memecahkan formasi matahari yang selama ribuan tahun tak seorang pun mampu membuka." Qin Mu tersenyum ringan. "Itu tidak terlalu sulit. Aku pernah mempelajari seni mata surgawi dan bahkan membuat mata surgawi buatanku sendiri di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Meski begitu, pencapaianku masih jauh di bawah Ziqing." Ia kembali menatap kedua dinding emas itu dengan rasa kagum. "Suatu hari nanti,
Aku benar-benar ingin melihat Sunwell secara langsung dan menyaksikan hasil karya luar biasa yang ditinggalkan Ziqing.